Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Sistematis dan logis artinya, langkah-langkah dalam algoritma harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Sejarah algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris atau algorim. Dalam sejarahnya, diartikan sebagai proses menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli menemukan kata algoris berasal dari penemuannya seorang penulis buku, Ibnu Musa al-Khwarizmi. Selanjutnya, algorim diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Sistem penunjang keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS merupakan sistem informasi interaktif yang berfungsi membantu manajemen dalam mengambil keputusan menggunakan pemodelan data atau peralatan data analisis sebagai dasar pengembangan alternatif yang dapat digunakan pemakai. Pengertian Weighted Product. Metode Weighted Product atau WP adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Menurut Yon dalam buku Kusumadewi 2006, metode Weighted Product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Langkah-langkah menyelesaikan WP. 1. Menentukan kriteria-kriteria, yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI dan sifat dari masing-masing kriteria. 2. Menentukan rating kecocokan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dan buat matriks keputusan. 3. Melakukan normalisasi bobot. Bobot ternormalisasi adalah bobot setiap kriteria atau penjumlahan semua bobot kriteria. Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan. Sigma J, J adalah menyatakan kriteria. Pangkat N, N adalah menyatakan banyaknya kriteria. Sama dengan 1, WJ sama dengan 1. 4. Menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi semua alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria cost. Rumus untuk menghitung nilai referensi untuk alternatif AI diberikan sebagai berikut. SI sama dengan PI, J pangkat N sama dengan 1, X IJ pangkat WJ, I sama dengan 1,2 dan seterusnya. Keterangan. S menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. X menyatakan nilai kriteria. W menyatakan bobot kriteria. I menyatakan alternatif. J menyatakan kriteria. N menyatakan banyaknya kriteria.
menentukan nilai vektor f, yaitu nilai yang digunakan untuk perangkingan. Nilai diferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus f dinyatakan sebagai referensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor f. X yaitu menyatakan nilai kriteria, W yaitu menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, N menyatakan banyak kriteria. Merangkingkan nilai vektor f sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Selanjutnya yaitu, adapun metode-metode sistem pendukung keputusan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode TOPSIS, Technique for Order Performance Based Similarity atau Ideal Solution TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Yang kedua, metode AHP, Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan. Yang ketiga, metode SAW, Simple Additive Weighting. SAW merupakan metode penjumlahan terbobot. Adapun metode-metode sistem pendukung keputusan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode WP merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang berguna untuk memecahkan persoalan dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kedua, metode weight product inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Selanjutnya yaitu contoh pembahasan bagaimana cara perhitungan menentukan tabel terbaik menggunakan metode weighted product, yaitu disingkat WP. Tabel alternatif yaitu 1. Greentown memiliki kode A, 2. Oyoland memiliki kode A2, 3. Swiss Berlian memiliki kode A3, 4. Gamara Elite memiliki kode A4. Selanjutnya kita bakal masuk ke cara pertama, yaitu dengan menentukan bahwa masing-masing tabel kriteria yang terdiri dari 5, yaitu kriteria pelayanan, harga, fasilitas, jarak, dan pengunjung. Masing-masing kriteria memiliki bobot, yaitu pelayanan memiliki bobot 4, harga memiliki bobot 5, fasilitas memiliki bobot 4, jarak memiliki bobot 3, dan pengunjung memiliki bobot 5. Nilai dari bobot bakal kita jumlahkan dan hasilnya dari nilai bobot adalah 21. Selanjutnya jenis dari kriteria tersebut ada 2 jenis, yaitu keuntungan dan biaya-biaya. Itu termasuk ke dalam cost dan keuntungan itu masuk ke dalam line of it. Selanjutnya masuk ke dalam kodenya. Kode dari kriteria pelayanan yaitu C1, harga C2, fasilitas C3, jarak C4, dan pengunjung C5. Di mana bobot 1 tidak menarik bobot 2, kurang menarik bobot 3, cukup menarik bobot 4, menarik bobot 5, sangat menarik. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kedua. Cara kedua kita melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal, di mana nilai WJ-nya sama dengan 1 untuk mencari nilai C. Satunya dengan membagikan nilai dari bobot pelayanan dibagikan dengan nilai jumlah keseluruhan dari bobot, maka hasilnya akan menjadi 0,190476119. Begitu juga dengan C2. Untuk mencari C2 itu hanya perlu membagikan nilai dari bobot harga dibagikan dengan nilai keseluruhan dari bobot, sama begitu juga dengan mencari nilai C3, C4, dan C5. Kemudian pada nilai WJ-nya nanti nilai keseluruhan dari pembagian dari bobot yang sebelumnya bakal dijumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan 1. Sama dengan sum buka kurung lalu blok keseluruhan C1 sampai C5 balas kurung lalu enter, maka hasilnya akan menjadi 1. Lalu selanjutnya membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria seperti pada tabel cara ketiga, di mana alternatif A1 dengan kriteria C1-nya yaitu 7, C2-nya 150, C3-nya 6, C4-nya 100, C5-nya 8, dan seterusnya sampai ke 4. Lalu selanjutnya menentukan nilai vektor S, di mana kita harus mempangkatkan terlebih dahulu, yaitu sama dengan
memblok bobot keinginan C1 lalu bintang atau dikalikan dengan 1, lalu di enter dan hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu sama dengan bobot keinginan C2, lalu ini sedikit berbeda yaitu dikalikan dengan dalam kurung minus 1 balas kurung seperti ini, lalu enter dan hasilnya akan minus juga. C3 sama dengan rumus C1, C4 sama dengan rumus C2, dan C5 sama dengan rumus C1 dan C3. Nah, ini sama dengan bobot keinginan C3 dikalikan dengan 1 seperti ini. Lalu selanjutnya C4 sama dengan bobot keinginan C4 dikalikan dengan minus 1, lalu enter seperti ini. Setelah itu C5 yaitu sama dengan bobot keinginan C5 dikalikan dengan 1, lalu enter dan hasilnya akan seperti ini pada cara keempat. Nah, lalu selanjutnya merumuskan nilai vektor S seperti ini, yaitu sama dengan alternatif A1 itu kita ambil di C1, lalu dipangkatkan dengan pangkat yang tadi kita hitung, lalu dikalikan dengan alternatif A1 C2, lalu dipangkatkan dengan pangkat C2, lalu dikalikan dengan alternatif A1 C kriteria C3, lalu dipangkatkan dengan pangkat yang tadi dihitung, lalu dikalikan dengan alternatif A1 kriteria C4 dan seterusnya, lalu di enter dan hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan nilai vektor SA2 yaitu sama dengan alternatif A2 kriteria C1 dipangkatkan dengan yang pangkat tadi, lalu dikalikan dengan alternatif A2 dengan kriteria C2, lalu dikalikan dengan 8, diblok lagi, dipangkatkan dengan pangkat ini, lalu dikalikan dengan C5 alternatif A2, lalu dipangkatkan dengan pangkat C5 dan di enter. Selanjutnya sama dengan A1 A2 yaitu sama dengan alternatif A3 dengan C1 yaitu diblok. Jangan dilupakan dalam kurungnya seperti ini, lalu dikalikan dengan C2 pangkat diblok seperti ini, lalu dikalikan dengan alternatif A3 dengan C3 yaitu 9, lalu dipangkatkan dan dikalikan lagi dengan alternatif A3 kriteria C4, lalu dikalikan lagi dengan A3 kriteria C5 dan dipangkatkan dengan C5. A4 juga sama seperti itu rumusnya, yaitu sama dengan alternatif A4 C1 dipangkatkan dengan pangkat, lalu dikalikan dengan alternatif A4 kriteria C2 dipangkatkan dengan pangkat C2, lalu dalam kurung seperti ini, lalu dikalikan dengan A4 kriteria C3 dipangkatkan dengan pangkat, lalu dikalikan lagi dengan alternatif A4 kriteria C4, lalu dipangkatkan dengan pangkat C4, lalu dikalikan dengan alternatif A4 dipangkatkan dengan pangkat C5 seperti ini. Dan lalu selanjutnya kita jumlahkan nilai vektor S ini, yaitu dengan sama dengan sum, lalu memblok A1 dan 4 bagian S ini, lalu di enter dan hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya, nah cara yang kelima yaitu dengan menentukan nilai vektor F dengan membagikan hasil dari vektor S ini seperti ini, sama dengan A1 vektor S diblok lalu dibagikan dengan jumlahnya, sama dengan A2 yaitu sama dengan diblok A2 bagian vektor S ini lalu dibagi dengan jumlah vektor S, dan A3 juga seperti itu, sama dengan A3 vektor S dibagikan dengan jumlah dari vektor S
lalu di enter. A4 juga sama dengan A4 dari vektor S ini dibagikan dengan jumlah vektor S. Lalu setelah itu nilai vektor F ini akan dijumlahkan. Itu dengan rumus sama dengan sum dalam kurung blok semua bagian F ini, lalu balas kurung, lalu ditekan enter, dan hasilnya itu pasti akan 1. Lalu selanjutnya cara keenam yaitu dengan merankingkan nilai vektor V. Nah, V ini akan kita copy dengan cara menentukan yang mana nilai V yang paling tinggi. Akan menjadi ranking pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Menggunakan rumus yaitu sama dengan rank RANK dalam kurung memblok bagian A1 bagian V seperti ini, lalu koma, dan memblok dari A1 sampai 4 seperti ini. Lalu ternyata alternatif A1 itu memiliki ranking 2, dan selanjutnya yaitu alternatif A2 sama dengan rank balas buka kurung, lalu memblok bagian A2V, lalu koma, dan memblok semuanya, lalu ditekan enter, dan ternyata alternatif A2 ini ada di ranking ketiga. Sama dengan rumus sebelumnya, A3 juga sama dengan rank, memblok bagian A3 bagian V ini, lalu koma, dan memblok semuanya, lalu tekan enter, dan ternyata alternatif A3 ini berada di ranking pertama. Lalu A4 juga sama, yaitu sama dengan rank, memblok bagian A4V, lalu koma, dan memblok semuanya, dan ternyata alternatif A4 ini berada di ranking 4.